berapa juta menit. Nanya mama, jadi kalau saya pergi 10 juta ya dengan bapak dengan saya. Ih, jangan Miki makan di jalan. Nggak apa-apa, yang penting lulus toh. Tidak selamanya juga tiap bulan. Paling 5 tahun. Aku kasih tahu ke rutenya, Yo. Abis itu dari sana naik Miki speed. Naik speed itu naik ke ferry. Jamnya sekitar, jadi kalau ambil ke penerbangan pagi. Kalau ambil ke penerbangan pagi sekitar 1 jam 40 menit. Toh jam 9 berangkat dari Makassar, jam 12 itu kira-kira jam 1-an itu sudah sampai milah. Kayak gitu toh. Terus, kenapa muka kata begitu? Perbaiki ekspresi perjalanan masih jauh karena belum ada pengumuman. Perbaiki ekspresi. Saya tuh ahli dalam membaca ekspresi manusia. Jadi please jangan dibohong. Karena pengumuman 2 kali. Itu didukung dalam doa, mudah-mudahan itu. Jadi nanti ku bangunkan ke villa di sana. 10 tingkat. Amin. Mungkin apa masuk di kamarku kah? Kalau ndak kasih ki uang jangan Miki masuk. Mau gak berbagi itu kacamata aku Mari itu kacamata aku bawa siapa tahu bisa diam. Ndak ada masalah dengan kacamataku. Itu ada yang tidak ada matanya satu. Ini ada mataku. Apa sih mak? Tanya-tanyakan tuh tidak itu. Ini meku berapa kalau di sini tuh, kalau di Kendari murah ini kapan? Murahan gitu mak. Nah, apa balik ini kacamata ini? Kukira untuk pelindung mata. No, itu untuk style. Cuman bergaya doang. Kalau ini yang pelindung mata. Jadi ini tidak bawa ini kacamata deh. I don't like. Itu biasa dia. Cik. Bagus sih. Jarak jauh ini. Ini bagusnya karena ringan. Mak, ini punyanya orang ini mak, punyanya itu Hari. Siapa punya? Kak siapa pula namanya? Kak saya lupa namanya, cewek di Kendari. Iya, yang datang itu Hari. Enggak apa-apa. Nah, kasih mau kotor. Bukan dikasih sih, sebenarnya diikhlaskan. Dan sesudah sudah menanyakan kah? Sesudah bilang ambil. No, saya sudah ganti rugi malah. Saya bilang, Kak, soalnya saya yang kasih begini, saya yang kasih rusak. Jadi saya yang ganti rugi. Saya belikan. Sudah itu. Bagus ini mah. Terang juga kalau pakai begini. Bagus ini kacamata, malah aku suka ini. Mama dia lucu. Pergi Miki perbaikan Kak. Tuh, itu tujuan hidup tak. Datang ke bumi. Begini. Maksudku saya biar ada pilih siapa tahu itu tidak ditahu ada temanku di situ. Bawakan ki makanan. Siswaku masa mau dibungkus. Karena sering datang kerja di sini jadi harus gak pergi di sana. Dadah. Yay, that was my mom, the one and only Ibu Marta Duma. Buat siapa aja yang mau cari tahu siapa sih selfie itu, cari tahu mamanya dong. Mamaku itu lebih terkenal dibanding bapakku. Jadi kalau dibilang anaknya siapa, kalau dibilang anaknya namanya bapakku, Tit. Yang namanya itu biasanya nggak dikenal, tapi kalau namanya mamaku yang disebut, ya itulah ya. Aduh, aku pengen ngebahas tentang apa ya, kemarin ngebahas tentang insecurity. Aduh, tajam banget ya, harusnya soft ini sih. Aku lahir di aku lahir di daerah yang dimana
aduh capek ya nggak pakai bahasa Inggris, gimana ya, di tempat yang 99% hampir semuanya itu adalah masyarakat Muslim gitu. Dan aku nggak apa ya, bisa dibilang teman-teman aku yang beragama Kristen, beragama Katolik, yang itu tuh jumlahnya lebih sedikit dibanding aku. Bisa dibilang ini adalah salah satu awal dari insecurity aku yang di masa-masa remaja awal aku pas SMP gitu kan, SMA gitu. Teman-teman aku bisa dihitung jari, dan kita pun karena berbeda kelas, berbeda tingkatan, kayak misalnya ada 2 orang di senior aku gitu, tapi kita pun kayak nggak akrab-akrab banget gitu. Yang akrab tuh malah kayak keluarga aja gitu. Tapi kalau antara aku sama, nggak terlalu ini kan, nggak pernah ada kayak nggak satu tempat tongkrongan juga kan, aku bukan anak yang suka nongkrong. Terus ada lagi di bawah, kayak terlalu di bawah satu tingkat kayak gitu di bawah aku. Terus juga kita cuman kayak say hi doang gitu kan. Awalnya aku punya satu momen dimana aku dibilangin sebagai apa ya, waktu itu ini Sarah sih ya. Waktu itu kita lagi, aku dulu jadi anak pramuka. Terus awal pertemuan itu kayak kita lagi kumpul di satu ruangan, kemudian itu lagi mengabsen gitu kan. Pas giliran namaku yang disebut, Selfie Mariana Bello gitu kan. Nah teman aku yang satu ini langsung nyahut, kayak dia langsung bilang Kristen munafik gitu. Dia langsung nyahut, kayak dia langsung berteriak kayak gitu ya. Spontan aku langsung nangis di saat itu, aduh sedihnya. Dan si anak itu yang pada akhirnya aku nggak tahu dia lanjut SMP atau kayak gimana, tapi anak itu dipanggil ke depan kelas, ke depannya kita kan, kayak kita lagi kumpul gitu, dan dia disuruh minta maaf sama aku. Nah nggak tahu sih, aku nggak maafin ya, tapi cuman aku bilang oke, ya maaf. Banyak banget kejadian yang minoritas dan mayoritas itu, kayak being minority ya, kayaknya being minority in a majority group itu nggak pernah ada yang semudah yang kita bayangkan gitu. Kayak misalnya kamu jadi satu-satunya orang muslim di negara Europe gitu, nggak akan pernah mudah gitu. Dan hal yang sama juga case-nya terjadi sama aku. Dan mungkin hal yang sama juga terjadi kalau misalnya kamu jadi satu-satunya anak yang punya suku yang berbeda kali ya. Terus atau mungkin warna kulit gitu, gender, ras, atau preferensi, mungkin mungkin sampai orientasi seksual kamu berbeda sama yang lain. Nah, karena being different in a social group itu memang kayak kita tuh berusaha untuk ngeblend di grup itu, tapi kita nggak mau kehilangan identitas kita sendiri gitu. Gimana ya caranya? Kayak awal-awal lo pengen ngeblend sama grup itu, tapi lo bukan bagian, you're not the part of that group gitu. Kamu pengen kayak mereka, tapi kamu kan pegang identitas ini gitu. Aku nggak tahu, mungkin ada yang sampai pernah ke tahap, kalau ekstrimnya mungkin sampai ke tahap dia udah malsuin identitas dia yang sebenarnya. But kembali lagi ke rootsnya kita gitu, karena mungkin aku cukup dibantu sama family aku yang ayah ibu yang sangat-sangat apa ya, suportif, dan mereka lebih kayak mendorong bahwa ya namanya kita juga jadi orang yang datang ke kampung orang, meskipun sebenarnya aku baru sadar kalau mostly semua penduduk yang ada di sini tuh North Kolaka gitu ya, itu adalah pendatang gitu, nggak ada yang kayak benar-benar penduduk asli. Kayak 4 suku yang ada di sini
dan 3 sukunya itu adalah suku Sulawesi Selatan. Dibanding sebenarnya ini wilayah Sulawesi Tenggara sih, cuman karena letak geografisnya yang ada di ujung, terus juga aksesnya mungkin kayak orang tuh mikir ngapain ya ke sana gitu. Emang kita dapat apa ya, satu-satunya hope-nya itu ya pariwisatanya, tapi pemerintah yang sekarang juga nggak terlalu ini kan sama pariwisatanya, berbeda sama pemerintah yang sebelumnya. Jadi kalau pemerintah yang sebelumnya itu kayak banyakin acara-acara, terus event besar gitu yang ngundang orang-orang yang dari luar, jadi dinotis gitu pemerintahnya. So lebih banyak orang-orang yang suku Sulawesi Selatan yang datang untuk kesini gitu. Nah itu juga yang terjadi ketika aku SMA untuk ngedaftar ke perguruan tinggi negeri gitu. Kebanyakan bahkan aku sendiri itu preferensi untuk kuliahnya itu adalah ke Makassar gitu, bukan ke Kendari gitu. Padahal kan harusnya Sulawesi Tenggara ya kan, harusnya pergi ke Sulawesi Tenggara juga. Tapi kita lebih milih ke Makassar gitu. Mungkin kita pengen ngerasain vibe-nya jadi orang yang berbeda, atau mungkin kita pengen kembali ke wilayah kita yang sebenarnya, yang kalau di Kendari kan kita kebanyakan ketemu sama teman-teman yang, kalau aku waktu ke Kendari akhirnya aku ketemu sama orang Bau-Bau, orang Raha, orang Wakatobi, orang Kolaka, orang Konsel, kayak gitu-gitu. Terus juga orang Kendari. Jadi kayak logatnya emang berbeda gitu. Dan apa ya, kebiasaannya ternyata aku baru kenal yang namanya Kasuami, terus juga Kang Beve, terus juga banyak makanan-makanan yang lain yang akhirnya aku baru tahu gitu. Kalau yang lain juga yang unik adalah pas aku makan ini kan, makan sinonggi. Orang kan misalnya makan sinonggi tuh dipisah gitu kan. Nah, kalau aku yang terjadi adalah aku makannya dengan style kapurung. Kapurung style gitu. Terus dibilangnya, nah teman-teman tuh suka gitu ya, suka komentar yang kayak bilang, ih kayak suka nyangkut-nyangkutin kebiasaan kita sama suku kita gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi padahal kalau sebenarnya di aku itu orang Sulawesi Selatan itu lebih kebanyakan makannya dengan kapurung style gitu, not sinonggi style, atau kalau di Papua itu bilangnya adalah apa ya namanya, aduh lupa lagi. Nah kalau kapurung itu sagunya dicampur sama air ikannya, sama air sayurnya, sama dengan lombonya juga. Tapi kalau sinonggi style itu lebih kepada apa ya, lebih dipisah-pisah gitu. Terus cara makannya kalau yang aku lihat benar-benar menikmatinya gitu dengan memakai tangan gitu. Nah aku sendiri kayak aduh gimana ya makan pakai tangan. Nah malah kalau kayak gitu kan langsung kayak ih dasar, bukan dasar sih, gitu memang mungkin orang Toraja makannya pakai kayak gitu kan, kayak gitu. Terus insecurity aku yang lain adalah waktu aku masih SMP itu aku tuh terlalu banyak terima nyinyiran karena aku cukup berprestasi gitu, anak yang masuk kategori anak teladan. Terus dulu aku menganggap aktivitas belajar itu seperti kayak yang biasa aja, mungkin karena aku udah dibiasain dari kecil, dan kayak baca buku dan lain-lain sebagainya itu adalah hal yang sangat menyenangkan buat aku bahkan sampai sekarang gitu. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk aku lakukan. Nah, karena kebiasaan itu kayak kebiasaan bangun subuh, ngulangin pelajaran terus malam, yang terjadi adalah karena aku punya daya ingat dan daya tangkap yang cukup cepat, di saat itu
perkembangan ini kan masa remaja dan masa ego kamu tuh naik gitu. Di saat itu aku menganggap bahwa kalau sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar gitu. Jadi aku menganggap teman-teman aku yang nyontek itu salah gitu. Kalau sekarang aku menganggap nyontek itu adalah sebuah alternatif pilihan. Nah, kalau dulu tuh karena aku nganggap itu adalah sesuatu yang salah, aku gak mau gitu. Mungkin karena insiden-insiden kecil itulah aku dinyinyirin kalau aku tuh dapet peringkat karena mamaku gitu yang jadi mamaku yang kebetulan kerjanya di sekolah yang sama dengan sekolah yang aku tempatin gitu. Tapi karena self esteem aku atau rasa percaya diri aku cukup baik pada saat itu, aku nggak menganggap itu adalah sebuah benturan sosial gitu. Berbeda ketika aku udah masuk aku pernah cerita di gap year aku kalau aku pernah kuliah di tempat yang lain gitu. Tapi karena aku tertolong sama usia sekolah aku yang sangat-sangat muda waktu itu, akhirnya waktu aku kuliah di tempat yang berbeda itu, aku punya self esteem yang cukup buruk karena beberapa hal yang terjadi di kehidupan aku di umur aku 15 atau 16 tahun itu ada beberapa apa ya aku bilangnya, there was something happen in my life that really changed the way I think for like 5 years kayak gitu. Dan itu yang aku bilang bahwa itu benar-benar hit self esteem aku, kayak benar-benar sebuah benturan untuk rasa kepercayaan diri aku yang dari yang bagus banget nih, mungkin dari angka 9 dia turun jadi angka 3, 4, kayak serendah itu sampai aku ngerasa bahwa aku bener gak sih sekolah di sini, aku bener gak sih dapat teman-teman yang ini, aku 3 tahun ke depan emang akan jalanin profesi ini gak sih, gimana kalau misalnya aku gak berani untuk keluar dari pilihan ini. Dan pada saat itu karena self esteem ini aku buruk dan aku ngedapat perilaku mereka yang menurut aku gak baik lah, karena mereka ngebully aku lewat hal-hal fisik gitu, yang kayak mungkin standar kecantikan mereka tuh beda gitu, dan mereka udah kenal dunia yang lebih luar dibanding aku. Terus akhirnya aku berusaha untuk keluar dari lingkungan itu, dan aku membuat keputusan yang cukup besar di masa muda aku untuk memilih kuliah di tempat yang lain gitu. Aku gak punya banyak pilihan waktu itu, dan aku cuman bilang aku harus balik ke diri aku sukanya apa gitu. Nah, that's why aku pilih jurusan yang akhirnya jurusan biologi ya kan. Sebenarnya masih agak relate dikit lah ya, karena masih berhubungan sama manusia juga. Perjalanan aku sampai aku akhirnya bisa berdamai dengan begitu banyak insecurity yang aku jalanin adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Dan juga yang aku lihat adalah ketika kamu berada di situasi dimana kamu harus ngadepin nih, dan posisi kamu atau latar belakang kamu cukup berbeda dari situasi tersebut. Terus aku juga pernah ngalamin hal yang sama pas aku jadi anak radio. Kemudian aku masih harus, jarang banget tuh ada anak IPA yang ngambil side job atau kayak kerja sambilan sebagai radio. Biasanya kan anak dari komunikasi, terus anak hukum, atau mungkin anak FIB ya kan. Nah itu dia, jadi kayak awal-awal dikiranya bukan anak IPA terus gitu, dan aku punya banyak banget aktivitas yang harus bisa disesuaikan dengan pekerjaan itu. Pada saat itu teman-teman aku menganggap bahwa apa anak ini masih kayak yang dulu ya, kayak gitu. Aku mulai kayak mungkin agak-agak disingkirin, aku sih yang ngerasa kayak gitu, agak-agak disingkirin dari pergaulan sosial. Tapi kayak mungkin aku pada dasarnya bodo amat dan males, kayak hati batu gitu ya, kayak bilang ya udah ya, yang penting aku kuliah kan, udah bayar UKT juga kan. Jadi itu yang membuat aku terus maju sampai akhirnya aku harus bisa nih nyelesain ini. Aku gak peduli apa kata orang.
Karena aku banyak terima requestan buat kasih solusi di akhir dan kasih rangkuman di akhir, dan aku terima kritikan kalau suara aku harus powernya dinaikin. Kelihatannya itu kritik yang sama ya pas aku masih siaran. Kalau kamu punya insecurity apapun itu, aku tahu pasti banyak lah macamnya. Mau itu dari segi fisik, atau mungkin masuk ke ranah-ranah privasi kamu, atau mungkin pilihan-pilihan hidup kamu, atau apapun itu. Bahkan masuk kayak nyinggung-nyinggung masalah keluarga kamu mungkin. Ya, balik lagi kalau, aku menjadi sok bijaksana ya kali ini. Kalau semua problem kita harus selesaiin gitu. Gak bisa kalau cuma didiamin doang. Kalau aku sih selalu take action atas apa yang aku harus selesaiin. Jadi aku tuh bukan selalu sih, tapi belakangan ini aku udah tahu kayak gimana harus, kalau ada masalah tuh harus digimanain supaya bisa selesai. Kalau efeknya adalah, aku lihat ke efek ke diri aku. Kalau misalnya efeknya adalah udah sampai pengaruhin kayak aku activity aku sehari, kayak misalnya makan udah nggak teratur gitu, juga tidur juga udah mulai keganggu. Terus yang paling kelihatan aku selalu mikirin itu. Jadi aku ada di tahap awareness dulu nih, itu sadar gitu kan. Sadar kalau ini nih bisa ngelit aku ke tahap yang lebih buruk mungkin, atau ke tahap yang lebih negatif mungkin. Apapun itu yang kalau aku rasain, kalau biasanya nih insecure kita tuh muncul, kadang ada yang dari dalam diri kita, terus ada juga yang datangnya dari luar. Kayak misalnya orang-orang tuh mungkin kita nggak pernah sadar dulu kan, tapi orang-orang tuh yang kasih kayak bentuk insecure kita, kayak kita dipengaruhin sama apa kata orang gitu. Yang paling sulit untuk diselesaikan emang yang ada dari dalam diri ya kan. So it never be so easy, apalagi kalau kamu dengar cerita aku harus dealing sama kemajemukan orang-orang di sekitaran aku, dimana aku nggak pernah dapat dari masih bayi sampai aku udah remaja akhir, aku nggak pernah dapet komunitas dimana, kalau di gereja kan ada gitu kan, komunitas kaum muda kayak gitu yang punya kesamaan gitu kan latar belakang. Tapi kalau di aku case-nya adalah aku nggak punya itu. Even aku punya keinginan besar untuk memiliki teman-teman yang seperti itu, tapi karena keadaan atau situasi yang nggak bisa memungkinkan hal itu terjadi, so I should take it kayak gitu. Aku harus nerima keadaan gitu. Terima keadaan itu awalnya kayak gimana ya, nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, terus nggak pernah jadi hal yang mudah. So kita emang harus ambil konsekuensinya gitu. Terus bertahan sama pilihan yang hanya ada itu, ya mau gimana lagi kan pada awalnya. Tapi aku berusaha nih untuk bisa keluar dari sini dan untuk bisa dapetin teman-teman baru, karena problemnya ada di situ gitu. Terus problem ketika aku dibully secara fisik gitu, aku nggak bisa nih ngelarang teman-teman aku untuk berhenti ngomong kalau itu tuh nggak baik pada saat itu, karena aku ngerasa aku nggak punya power untuk itu, dan aku belum kayak punya, dan itu tuh masalah utamanya self esteem aku udah buruk gitu. Dengan konflik yang terjadi, terus latar belakang yang rumit, aku nggak bisa ngejelasin bagaimana kondisi aku ya kan, karena ya masalah kita sendiri kan yang harus tanggung itu,
Ya aku kira itu semua yang bikin kita jadi dewasa. Terus apa ya, jadinya karena menurut aku lingkungan itu toksik, dan menurut aku satu dari sekian alasan mengapa aku pengen pindah juga karena pertemanan atau pergaulannya itu menurut aku nggak mendukung untuk bertumbuh gitu. Terus jadi aku pengen mendapatkan pertemanan atau pergaulan yang baru gitu. Itu so that's why aku membuat sebuah pilihan hidup untuk keluar dari sana. Mungkin itu pertama kalinya aku membuat pilihan hidup yang benar-benar berubah drastis kali ya. Karena dari SD, SMP, SMA aku nggak pernah kayak, aku selalu nurutin nih apa yang dibilang sama orang tua aku. Tapi I really challenge myself karena kayak orang tua aku tuh pernah ngelempar opsi kalau misalnya aku nggak mau di jurusan yang ini, aku bisa pindah di tahun depan. So aku anak yang selalu kalau udah dijanjiin apa-apa selalu kayak kan mama udah pernah bilang kayak gitu. Itu adalah defense mechanism kita ya. Terus apa ya, jadi opsi atau caranya adalah kalau kamu nggak merasa kamu nggak bakal bertumbuh di lingkungan itu, kamu harus keluar dari sana. Ada beberapa keadaan dimana kalau keadaannya sulit, nah kamu masih bisa bertumbuh, berarti keadaan sulit itu yang membuat kamu bertumbuh. Tapi kalau misalnya keadaannya sulit, tapi kamu nggak bisa bertumbuh dan kamu malah mati di lingkungan itu, berarti kamu harus tinggalin lingkungan itu. Karena mungkin kalau menurut teorinya ya, kamu nggak bisa bertahan di situ dan ngeubah lingkungan semua orang yang ada di situ. Yang bisa kamu ubah hanya diri kamu. So you should step out from that, kayak dari sana gitu. Untuk nyelesain insecurity kita, emang kita harus ngelihat dan mungkin kita harus ngelihat problem-problem yang lain kayak belajar. Dan salah satu proses dimana aku bisa menerima itu semua adalah ketika aku semua punya jalan yang beda ya, tapi aku ngambil jalan dengan aku coba untuk cari orang baik gitu. Real life, aku pengen cari orang-orang yang benar mendedikasikan pilihannya untuk menjadi seorang volunteer gitu. So that's why di tahun 2018 aku mendaftarkan diriku sebagai relawan di salah satu komunitas di Kendari itu. Nah itulah yang ngantarin aku sampai sekarang masih tetap ngelakuin aktivitas-aktivitas sosial, karena menurut aku itu benar-benar melatih kemampuan berempati aku. Jadi aku lebih gampang untuk berempati sama orang lain. Dan dari sana aku mulai merasakan adanya rasa kesyukuran yang benar-benar bisa aku rasakan dari dalam hati. Jadi bukan kayak aku syukur nih ini hari, kayak bukan cuman sekadar status WhatsApp doang gitu. Yang benar-benar lahirnya dari dalam hati aku. Terus langkah keempat berikutnya, start your own life. Kayak kamu tahu nih apa yang kamu pengen, dan kamu harus tahu apa yang bikin hidup kamu lebih bermakna gitu. Jadi kamu gak kayak wasting your life, kayak gak usah buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang udah gak penting, sama pergaulan yang gak penting, atau sama orang-orang yang gak penting. Jadi kamu lebih contribute hidup kamu tuh bener-bener diinvestasikan sama sesuatu yang berguna, yang baik, yang untuk masa depan kamu kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, jadi kalau kamu menceritakan sesuatu terus ada orang yang pertama kali suruh kamu bersyukur, kayaknya dia belum sampai ke tahap memaknai apa sih insecurity itu. Karena menurut aku dari perjalanan aku sendiri nih, kayak itu tuh sulit banget untuk aku bisa selesain sendiri, sampai aku bisa kayak aku udah gak bandingin diri aku sama proses aku sama orang lain. Yaps, that's all ya. Oke, itu aja dari aku. Dan
aku rasa ada banyak cara lain untuk nyelesain insecurity itu, tapi ini salah satunya ya. So that's all for this episode and dear insecurity. And see you in the next episode again. Aku sih sengaja untuk ngupload ini rada banyak karena mungkin beberapa minggu ke depan aku mungkin akan ada kesibukan yang lain. See you, bye bye.